Sultan P. Dianes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak dasar. Teorinya bertumpu pada teori Piaget dan Brunner, dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa, sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Dianes dianggap sebagai salah satu tokoh konstruktivisme dan teori belajar yang diajukannya dimasukkan ke dalam rumpun teori belajar kognitif. Dianes mengungkapkan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dan baik dalam pengajaran matematika. Yang pertama, prinsip dinamik. Proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi, anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menentukan suatu konsep matematika. Yang kedua, prinsip konstruktivus. Proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang tertutup, kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Dengan kata lain, seseorang harus memahami konsep sebelum memahami dengan analisa yang logis. Yang ketiga, prinsip variabilitas matematik. Suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi, sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tertentu. Hal ini sangat jelas terlihat apabila satu konsep matematika yang diajarkan telah mencapai tahap generalisasi. Yang keempat, prinsip variabilitas perseptual. Hal ini mengandung arti bahwa apabila dalam pembelajaran satu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan berbagai contoh atau perspektif yang berbeda mengenai konsep tertentu. Dari perspektif tersebut, maka seseorang akan dapat mengambil suatu inti darinya yang merupakan suatu konsep matematika yang diajarkan. Sultan P. Dianes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dalam teori ini, Dianes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat lebih mudah dipahami dengan baik. Hudojo 1988-59 mengemukakan bahwa dalam teori Dianes ini terdapat 6 tahap yang berurutan dalam belajar matematika. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama ada permainan bebas. Tahap ini merupakan tahap yang penting sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dan lingkungannya yang mengandung representasi konkret dari konsep itu. Dalam tahap ini, peserta didik membentuk struktur mental dan sikap mempersiapkan diri memahami konsep tersebut. Permainan yang menggunakan aturan. Dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik ini mendapatkan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam konsep itu, peserta didik ini mulai menganalisis struktur matematika, misalnya dengan menggunakan balok-balok logika untuk dua variabel yang berbeda. Yang ketiga adalah permainan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menunjukkan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada di dalam permainan semula. Contoh kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik. Anak ini dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal,
anak akan diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut atau anggota kelompok. Yang keempat adalah permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dengan demikian, siswa telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak, yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Contohnya, kegiatan anak-anak menemukan banyak diagonal poligon. Permainan dengan simbolis. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep diaman, di mana peserta didik mampu merumuskan representasi diri setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Kemudian, formalisasi. Permainan ini merupakan tahap belajar konsep terakhir setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurutkan sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat yang baru. Misalnya, sifat-sifat dasar dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Pembelajaran dari aksioma menuju teorema atau dalil itu disebut dengan pembuktian.